Halo guys, kembali lagi bersama aku, Rino. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu turutin seluruh protokol kesehatan yang ada. Kali ini video aku bakal ngebahas seputar IT, yaitu source code management. Secara mudahnya, source code management itu gimana caranya kita mengontrol atau memanajemen si codingan kita atau dokumen-dokumen kita. Kali ini aku menggunakan Git untuk source code manajemennya. Apa sih itu Git? Sebelum aku bahas, untuk penonton-penonton aku yang setia, jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kamu supaya orang lain juga mengetahui info yang menarik ini. Dan untuk kalian, jangan lupa pastiin kalian udah mensubscribe channel aku. Terima kasih. Langsung aja, apa itu Git? Dan bagaimana Git bekerja? Git adalah suatu teknologi yang digunakan untuk pengontrol versi, atau biasanya juga disebut sebagai version control system. Git sendiri diciptakan oleh Linus Torvalds. Mirip-mirip seperti Linux ya? Iya, benar, karena memang Linux juga diciptakan oleh Linus Torvalds ini. Kemudian fungsi dari Git adalah untuk melakukan pencatatan perubahan pada kode atau dokumen yang dituliskan oleh programmer. Biasanya kan codingan itu kan terus berkembang, terus diolah, terus diupdate. Nah, Git inilah yang melakukan pencatatan apa aja perubahannya setiap update dari si programmer tersebut. Makanya dari itu, untuk melakukan pengembangan software, tentunya kita nggak bisa lepas dari source code management atau yang gunakan Git. Nah, berarti sebagai developer atau orang yang memerlukan pencatatan dalam dokumen harus mampu menggunakan si Git ini sebagai pengembangan softwarenya. Gitu. Kemudian cara kerjanya Git gimana? Nah, dari gambar ini kan kalian bisa lihat ya. Jadi aku kasih contoh. Jadi kita analogikan ada perusahaan bernama PT ABC. Di PT tersebut terdapat divisi IT yang sedang mengembangkan software sistem pencatatan aset web base. Di dalam divisi tersebut terdapat 2 orang developer yang memiliki job masing-masing yang berbeda-beda. Sebutlah namanya Tono. Tono ini bertugas dalam pembuatan tampilan atau si front end-nya gitu. Nah, developer yang kedua sebutlah Tony. Biar mudah aja nih. Nah, dia itu kalau Tono itu tadi yang front end-nya, Tony adalah pengolahan data yang di belakangnya itu disebut back end. Kedua orang tersebut menggunakan Git untuk berkolaborasi antara keduanya. Pertama-tama, kedua developer ini harus menaruh code base mereka ke repository atau yang gampang dicerna itu adalah perpustakaannya nih, yang berisikan kumpulan-kumpulan kode dari codingan mereka. Setelah mereka menaruh kode atau codingan mereka di repository, mereka melakukan cloning atau duplikasi ke dalam komputer mereka masing-masing. Setelah mereka mempunyai kode base yang sama di komputer masing-masing, mereka mulai mengerjakan dari fungsi login atau dari fungsi awal yang udah mereka sepakatin gitu. Ya, tentunya Tono sebagai front end dia bakal membuat tampilan login nih, karena case kita ini awalnya kita membuat fungsi login. Dan Tony pastinya membuat logika di belakang gimana sih pengolahan inputan dari user ketika dia login gitu kan. Nah, saat kedua developer ini sudah selesai mengerjakan tugas masing-masing, mereka harus upload nih ke repository. Nah, mereka harus itu tuh disebutnya push.
Nah, disinilah kerja Git. Git akan menghubungkan kedua pekerjaan yang sudah di-push ke repository jika kedua developer ini tidak perlu menyalin kode dari developer lain. Jadi si Tony update, si Tono update kayak gitu. Nah, ya sih, kita kan sebagai developer tentunya kita harus paham bagaimana cara kerja Git itu gitu. Nah, ini tuh biasa tuh gimana ya? Kalau kalian pernah mengerjakan skripsi atau TA, biasanya dokumen kalian tuh kan TA titik 1.0, TA titik 1.1, TA titik 1.2, Bismillah, TA titik 1.2, Bismillah, fix, sampai lah tuh fix insya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kayak gitu panjang kan. Nah, gitu inilah yang memudahkan kalian. Jadi kalian tinggal lihat nih gitu, updatean terakhirnya mana, itu dicatat semua tuh di Git. Jadi kapan berubahnya, apa yang diubah itu dicatat. Kemudian kita harus mengerti si Git repository ini sebagai provider gitu. Jadi mengenal penyedia layanan repository Git. Kalau kalian lihat di video ini ada Gitbucket, GitHub, dan GitLab. Nah, apa sih itu GitHub, GitLab, sama Gitbucket? Itu tuh si software atau tempat yang bisa kita gunakan untuk melakukan source code management tadi. Terus apa bedanya Gitbucket, GitHub, dan GitLab? Maksudnya tuh kelebihan kekurangannya apa sih gitu? Ya mereka tentunya kan sebagai penyedia layanan versi control system ya menyediakan penyimpanan repository yang memudahkan kita untuk berkolaborasi tadi, seperti contoh saya sebelumnya gitu. Tapi mereka tuh punya nih spesifik kelebihan dan kekurangan. Oke, kita bahas pertama GitHub. Oke, kelebihan GitHub ya pastinya GitHub yang udah pernah pakai dia tuh gratis, terus populer di project open source, mempunyai scanning celah keamanan code yang kita taruh di server. Jadi dia ini mempunyai scanning celah gitu. Jadi celah keamanan lah. Terus kemudian dia simple. Kemudian kekurangannya terdapat limitasi anggota dalam private repository. Jadi kan kita tuh punya dua tuh, public sama private repository. Kalau public itu source code kita atau codingan kita tuh bisa diakses oleh public atau semua orang dan bisa di-download. Tapi kalau kita tuh pengen private, contohnya kita punya project yang rahasia yang nggak open source, nah itu tuh kita harus bikin private repository dan ada limitasinya gitu. Kemudian karena ada limitasi itu jadi kurang populer nih di project-project private, karena kalau sebelumnya kalau mau bikin private perlu bayar. Kalau sekarang sih kayaknya udah enggak. Kemudian klik Bitbucket. Bitbucket maksud saya, kelebihannya itu biasa digunakan untuk proyek-proyek ukuran sedang, karena ini pun harganya murah kalau pengen di-upgrade ke akun premium. Tapi kekurangannya sama juga, ada limitasi di private repository-nya. Kemudian kalau kita mau nyari repository itu, fitur pencarian repository itu kurang handal, kurang apa ya? Kalau di Google kan kita nyari tipe dikit langsung dapat gitu. Nih kalau di sini nih masih kurang handal gitu. Kemudian terakhir adalah GitLab yang saya kasih contoh. Kelebihannya gratis, tidak ada limitasi anggota dalam private repository. Wow. Tersedia versi open source sehingga kita bisa menjalankannya di server sendiri. Lebih banyak fiturnya dari yang lain. Populer, dapat diintegrasikan dengan Jira. Apa itu Jira? Jira itu ya tempat kita mendokumentasikan juga dan
melaporkan hasil kerjaan kita. Itu nanti akan aku bahas kalau kalian tertarik. Kemudian ada kelebihannya tuh repository terintegrasi dengan web IDE. Tapi kekurangannya ada juga. GitLab tuh nggak bisa diakses di jam-jam sibuk. Kemudian kadang GitLab ini bisa melakukan update code ke repository saat di jam sibuk. Maksudnya tidak bisa. Jadi kalau kita pengen update codingan kita push codingan baru kita itu nggak bisa kalau di jam-jam sibuk gitu. Nah, ini tuh basic dari komen Git atau perintah-perintah yang ada di Git, perintah-perintah dasar lah gitu. Nah, mengenal perintah-perintah yang digunakan dalam Git sebenarnya bagus, karena setelah kita menginstal Git di laptop kita atau Git base, tentunya perlu memahami perintah-perintah di dalam Git. Nah, ini beberapa perintah yang sering digunakan atau familiar di Git base. Yang pertama ada git init. Git init itu sebagai inisiasi pertama kali untuk penggunaan Git. Itu. Jadi kalau kita gunain Git pertama kali, kita harus git init dulu. Oke. Hi-nya gitu. Hey gitu. Jadi untuk inisiasi. Susah amat ya. Kemudian ada git remote at origin. Kemudian disertain linknya yang nanti kita bakal pakai di codingan di video selanjutnya. Nah, git remote at origin ini untuk melakukan penambahan repository pada project kita dengan nama origin. Namanya bisa bebas sih, nggak harus origin. Kita bisa dengan namain origin 2, bismillah, fix, apa kayak gitu bisa. Tapi biasanya kita pakai origin sih, familiar gitu. Tapi kalau mau dibikin yang lain ya udah tinggal misalnya apa ya, bismillah, berarti git remote at bismillah terus spasi linknya gitu. Oke, terus ada namanya git commit. Ya namanya juga commit, artinya menyetujui gitu kan. Jadi kalau kita udah melakukan perubahan, kita pengen commit, kita ingin aku setuju nih sama perubahan ini, kita biasanya kita pakai git commit. Terus biasanya sih orang bakal nambahin notesnya. Kenapa dia ngelakuin perubahan terus dia commit? Karena dia pengen update fitur login misalnya. Jadi git commit spasi min m spasi message-nya gitu. Terus tapi message-nya itu pakai petik ya. Kemudian ada git push. Tadi git push itu untuk melakukan push perubahan kode repository. Biasanya diikuti dengan repo option origin atau diikuti dengan nama branch, misalnya master. Jadi kayak git push origin master, git push tadi apa, bismillah master, kayak gitu. Kemudian ada git status. Git status untuk melakukan pengecekan perubahan yang belum di-commit atau melakukan perintah git commit sebelum melakukan perintah git commit min m. Jadi kan kalau kita mau commit harus ada yang pengen di-commit. Misalnya aku ngerubah perubahan ABCD gitu, file ABCD. Nah, berarti kan yang harus di-commit ya file ABCD kan. Nah, untuk mengetahui apa aja itu yang bakal di-commit, kita pakai git status ini gitu. Sebelum melakukan git commit min m tadi. Kemudian ada git branch. Git branch itu melakukan listing branch yang ada di lokal. Jadi untuk menampilkan list branch apa aja yang ada di lokal kita. Kemudian ada git checkout, berguna untuk berpindah dari branch satu ke branch yang lainnya. Contohnya
git checkout develop. Nah, perintah di atas tuh maksudnya tuh dia mau pindah nih dari branch sekarang ke branch develop kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah git merge untuk melakukan penggabungan branch. Misal kita ingin melakukan penggabungan branch yang bernama develop dengan branch master. Ya udah, jadi kita pakai git merge develop. Nah, kayak gitu. Sekian pengenalan Git atau source code management dari saya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan di-share gitu. Nanti kedepannya aku bakal kasih video gimana caranya membuat repository di GitHub. Oke, pantauin terus channel aku. Terima kasih. See you in next video. Thank you.